Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Awal Musafir SPDI. Saya adalah guru di SDN Tumbulawa, Kecamatan Batu Daka, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 di LPTK UIN Dato Karamapalu tahun 2022. Hari ini Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Berikut video kegiatan pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah, agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ingin mengawali dengan berdoa. Tolong ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Ya, semuanya ambil sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Sekarang Pak akan mengecek kehadiran kalian. Tolong didengarkan namanya ya. Farid, Hadir. Ian, Hadir. mana? Asraf, Hadir. Andika, Hadir. Fahmi, Hadir. Jamil, Hadir. Rizka, Hadir. Aini, Hadir. Naira, Hadir. Asria. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran kita pada hari ini semua siswanya hadir ya. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Tolong satu orang temannya pimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Terus kita menyanyikan lagu nasional. Pak harapkan semua berdiri terlebih dahulu. Ya. Menyanyi dengan serius ya. Satu, dua, tiga. Garuda.
kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengenal nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan submateri mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Yang ketiga, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Dan yang keempat, menunjukkan hafalan kitab serta rasul penerima kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu dengan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model talking stick, diharapkan siswa dapat 1. Meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Yang ketiga, menjelaskan arti beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Keempat, menguraikan nama-nama kitab serta rasul yang menerimanya dengan benar. Yang kelima, menyebutkan perilaku sehari-hari yang mencerminkan iman kepada Al-Quran dengan benar. Dan yang keenam, mendemonstrasikan hafalan nama-nama kitab serta rasul yang menerimanya dengan benar. Jadi itulah tadi tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pertemuan kali ini. Adapun manfaat kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, itu untuk meningkatkan rasa keimanan kita, ya, meningkatkan rasa keimanan kita. Jadi sebelum Pak lanjut ke pembahasan, Pak ingin bertanya dulu. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Masih tentang apa? Asmaul Husna. Nah, sekarang Pak tanya, apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Nama Allah ya? Baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna, anak-anak? 99. Tepuk tangan dulu. Oke. Pembahasan selanjutnya, Pak ingin bertanya lagi mengenai kitab. Ya, ada berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi? 4. Siapa yang tahu? Coba sebutkan. Kitab Zabur. Zabur, kitab. Jadi ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah ke bumi, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak ingin membagi kelompok dulu. Pak ingin membagi menjadi 3 kelompok, ya. Bagian sini, deretan sebelah sini kelompok 1, deretan kedua kelompok 2, dan deretan ketiga kelompok 3. Oke. Ya, perhatikan di sini. Baiklah anak-anakku, tadi Pak sudah membagikan kelompok. Sekarang Pak akan memperlihatkan sebuah tayangan video di mana ini membahas mengenai kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya, ya. Jadi tolong diperhatikan, ya. Diperhatikan baik-baik, ya. Dan bernyanyi sama-sama sebentar. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih kitab Allah itu? Apa isinya? Dan buat apa? Mari kita bahas bersama kitab-kitab Allah. Mari bernyanyi sama-sama. Kitab berasal dari bahasa Arab kitabun, yang artinya
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu adalah petunjuk dari Allah. Jadi, ya, tentunya dengan melihat buku petunjuknya. Ketika kita sudah melihat buku petunjuknya dan mengikuti aturan sesuai yang ada pada buku petunjuk tersebut, kita dapat membuat meja belajar. Begitu pula apabila kamu membeli mobil mainan. Ketika kamu sudah membeli mobil mainan, ketika kamu buka, di dalamnya ternyata ada bagian-bagian kecil dan buku petunjuknya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentu saja kamu akan melihat buku petunjuknya untuk dapat merakit mainan tersebut menjadi bagus dan sempurna. Begitu pula dengan kitab-kitab. Allah memberikan kita kitab-kitab ini agar kita tahu mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Petunjuk umat manusia. Begitulah syairan ini. Lalu apa sih isi kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, tentang keimanan, tentang rukun iman, yaitu tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, akhir, juga tentang ibadah, yaitu tentang rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bagaimana petunjuk hidup, mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Juga isinya tentang kisah-kisah teladan agar kita bisa belajar dari kejadian zaman terdahulu. Juga tentang ilmu pengetahuan, yaitu tentang alam semesta dan isinya. Semua isi kitab-kitab Allah ini bertujuan agar kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sekarang mari kita belajar tentang kitab Zabur. Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Ya, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Daud. Isi kitab Zabur isinya tentang pujian-pujian kepada Allah, tentang zikir, tentang nasihat, tentang ilmu hikmah dan doa-doa. Diceritakan ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, gunung serta gunung berkumpul ikut serta bertasbih karena Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Selanjutnya yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat untuk Nabi Musa. Ya, kitab Taurat untuk Nabi Musa. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Musa atau Bani Israel. Isi kitab Taurat isinya tentang keimanan kepada Allah dan isinya tentang perintah dan larangan. Dipisahkan, kitab Taurat diwahyukan di bukit Ursina. Kitab Injil untuk Nabi Isa. Ya, kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Isa. Kitab Injil berisi tentang perintah beriman kepada Allah dan informasi tentang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran untuk Muhammad Nabi kita. Ya, kitab kita yaitu kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab Al-Quran berlaku untuk umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Nah, sebagai kitab yang terakhir, Al-Quran adalah penyempurna seluruh kitab, yakni isinya yang lengkap tentang pujian, tentang keimanan, tentang ibadah, petunjuk hidup, kisah teladan dan ilmu pengetahuan, semuanya ada di Al-Quran, yaitu kitab suci kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan kitab suci kita, yaitu Al-Quran, di dalam kehidupan kita. Ya, baiklah anak-anak, itu tadi sepenggal kisah turunnya kitab-kitab suci yang ada 4 yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Sekarang Pak ini menjelaskan sedikit materinya ya. Jadi beriman kepada kitab itu artinya adalah percaya bahwa kitab Allah benar adanya. Jadi iman, arti kata beriman kepada kitab itu artinya kita mempercayai dan meyakini bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah itu kepada Rasulnya benar adanya. Dan pengertian dari kitab suci itu sendiri adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi kitab suci ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Siapa malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu? Jibril. Malaikat Jibril. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah yang diturunkan ke bumi tadi itu, yaitu yang pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab
kitab Injil. Yang keempat kitab Al-Quran. Selanjutnya nama-nama nabi atau rasul penerima kitab. Yang pertama tadi Nabi Musa, penerima kitab apa? Taurat. Nabi Daud, kitab Zabur. Nabi Isa, Injil. Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Adapun manfaat kita beriman kepada kitab Allah itu pertama, terhindar dari kesesatan, menambah keimanan, mengagumi kebesaran Allah, selalu berhati-hati, semakin rajin beribadah, takut berbuat dosa, serta mendapat ampunan. Nah, dan yang terakhir, perilaku sehari-hari yang mencerminkan iman kepada kitab Al-Quran. Yang pertama, sholat 5 waktu sehari semalam. Kedua, membaca Al-Quran kapan saja. Ketiga, selalu membantu orang yang kesusahan. Dan yang keempat, selalu taat kepada orang tua dan guru. Jadi itu adalah perilaku sehari-hari yang mencerminkan iman kepada kitab Al-Quran. Sekarang Pak ingin bertanya, apakah dari kesemua siswa yang hadir pada hari ini ada yang ingin bertanya? Pak berikan kesempatan. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Mengapa jumlah kitab yang diturunkan Allah hanya kepada 4 rasul saja? Sedangkan nabi jumlahnya ada 25. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa jawab? Tidak ada. Oke, jadi Pak akan jawab pertanyaan dari salah satu teman kalian yang pertanyaannya, kenapa kitab yang diturunkan oleh Allah itu hanya 4 saja? Bukan 25, sedangkan nabi dan rasul yang kita yakini ada 25 orang. Jadi kenapa? Karena sebenarnya kitab yang harus kita imani itu hanyalah satu. Ya, hanyalah satu. Karena kalau banyak sekali, kalau 25 kitab yang diturunkan oleh Allah, para pengikutnya akan bingung yang mana yang mau diikuti. Jadi Al-Quran diturunkan terakhir sebagai penyempurna dari semua kitab yang 4 tadi. Jadi Al-Quran diturunkan terakhir sebagai penyempurna dari seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, nah, baiklah anak-anakku, itulah tadi pertanyaan dari teman kalian. Pak sudah jawab. Sekarang Pak ingin membagikan LKPD dan kalian berkelompok yang sudah Pak bagi tadi menjawab LKPD tersebut. Konsentrasi. Masih semangat? Coba kita tepuk semangat tuh. Tepuk semangat. Alhamdulillah ya. Jadi kita masih semangat. Jadi sebelum masuk ke materi, Pak sudah menyiapkan sebuah tongkat. Ya, sebentar kita akan belajar sambil bermain dengan model talking stick, yaitu tongkat berbicara. Tongkat berbicara. Nah, sekarang saya ingin membagikan LKPD, ya. Jadi setiap kelompok berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab LKPD-nya. Boleh? Boleh. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Satu saja. Ya, silakan. Ya, silakan dikerjakan per kelompok. Ya, silakan. Kumpulkan materinya, LKPD-nya.
Ya, konsentrasi. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Pas sudah menyiapkan sebuah tongkat, seperti di awal Pak katakan tadi, bahwa kita akan belajar sambil bermain, yaitu dengan permainan tongkat berbicara. Nah, ini nama permainannya adalah talking stick atau tongkat berbicara. Cara permainannya adalah seperti biasa, ketika Pak memutar sebuah lagu, Pak akan menyerahkan tongkat ini kepada teman kalian. Di mana ketika lagu itu berbunyi, tongkat ini akan bergilir. Ya, akan bergilir. Dan di mana tongkat ini lagu itu berhenti atau musik itu berhenti dan tongkat itu ada di kalian, maka siswa itu yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Bisa? Bisa. Nah, kalau begitu silahkan berdiri di tempatnya masing-masing. Ya, berdiri saja di tempatnya masing-masing. Berdiri. Oke. Tutup bukunya semua bukunya ditutup. Perhatikan sini. Ya, perhatikan lagunya ya. Nah, masuk silakan. Ya. Perhatikan lagunya. Tunggu sabar. Ya. Pelan-pelan saja dikasih, tidak usah tidak usah. Oh iya, silakan. Nah. Ya, cepat. Baiklah, karena yang pertama mendapatkan tongkatnya, Pak ingin bertanya. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya. Apa arti kata beriman kepada kitab-kitab Allah? Ini bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Betul sekali. Benar atau tidak? Benar. Kita lanjut lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi? Ada? Benar atau salah? Selanjutnya, Fadil. Coba sebutkan kitab-kitab, nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah. Sabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Betul atau salah? Betul. Selanjutnya, silakan. Iya. Ya, pertanyaan untuk Fatia. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi siapa, Pak? Musa. Nabi Musa alaihissalam. Salah. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab apa? Nabi Isa. Kitab Injil. Benar atau salah? Benar. Kasih tahu suaranya supaya didengar oleh teman-temannya ya. Selanjutnya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kitab
para nabi dan rasulnya. Jibril. Nah, malaikat Jibril. benar apa salah? Benar. Selanjutnya ketua kelas. Ketua kelas, pertanyaannya, apa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah? Nah, sebutkan keempatnya. Ada berapa? Ada 4 kan? Nah, sebutkan semuanya. Zabur, Al-Quran, Nabi Injil, Al-Quran. Ya, jadi ada 4. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi itulah tadi permainan kita yang dinamakan poker dan selanjutnya silakan duduk. Apa tidak? Asik apa tidak? Asik. Ya, Pak. Jadi setelah kita mempelajari pelajaran mengenai kitab-kitab Allah tadi, apa kesimpulan kita pada pagi hari ini? Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke. Iman kepada kitab Allah adalah berarti meyakini di dalam hati bahwa kitab adalah benar adanya. Serta ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, baik. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini ada 4 ya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak ingin memberikan penguatan bahwa kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu penguatannya adalah kita harus rajin beribadah. Yang kedua, rajin masuk sekolah, ya, mematuhi segala perintah orang tua, guru, ya, disiplin datang ke sekolah, ya. Jadi untuk selanjutnya Pak ingin membagikan soal untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk diisi ya. Jadi masing-masing siswa mendapatkan soal dan pertanyaan. Tolong tuliskan namanya dan jawabannya di kertas di lembaran soal ya. Dituliskan namanya ya, supaya ketika Pak memeriksa nanti kalian Pak bisa mengetahui ini pekerjaannya siapa. Boleh? Boleh? Ya, ini. Tuliskan namanya ya. Dikerjakan. Langsung dijawab saja di bawah. Ya. Tuliskan namanya. Ya, silakan jawab ya. Bagaimana soalnya, bisa dijawab tidak? Udah?
Oke, sudah semua? Sudah ya? Sudah. Oke, baiklah. Anak-anak sekalian, Pak sekarang Pak ingin mengumpulkan lembaran soal kalian. Silakan dikumpul. Oke, silakan. Sudah ditulis namanya semuanya nih? Nah, baiklah anak-anak. Sebagai penutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ingin menyampaikan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai cita-cita ingin menjadi anak yang soleh. Jadi pembahasan kita selanjutnya itu mengenai cita-cita ingin menjadi anak yang soleh. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak minta tolong lagi kepada ketua kelas untuk membacakan doa pulang. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah membacakan doa. Semoga kegiatan belajar kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Lebih dan kurangnya Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.